Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Dimas Sofrianggoro, NRT 2024.3163.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izin Pak, izin memaparkan tugas kewarganegaraan terkait dengan disintegrasi peristiwa Timur Timur. Oke, yang pertama latar belakangnya. Kenapa Timur Timur memutuskan untuk berpisah dari Indonesia? Yaitu dikarenakan penjajahan Portugal sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Timur Timur adalah koloni Portugal selama lebih dari 400 tahun. Kedatangan mereka terkait dengan perdagangan rempah-rempah, terutama kayu cendana yang sangat berharga di pasar Eropa dan Asia. Dari hal tersebut, koloni Portugal datang memberikan banyak dampak kepada Timur Timur, salah satunya yaitu pengaruh kolonialisasi dan pengaruh agama pada tahun 1974. Terjadinya revolusi anyelir di Portugal yang menyebabkan perubahan kebijakan dan menyebabkan konflik yang membagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompok Fretilin yaitu kelompok yang menginginkan kemerdekaan penuh, dan UDT awalnya atau kelompok UDT yang pro Portugal lalu berubah rencana di konflik Timur Timur, termasuk rencana melepaskan wilayah jajahannya. Selang beberapa hari, Timur Timur memutuskan untuk bergabung menjadi provinsi ke-27 bangsa Indonesia. Selanjutnya ada perlawanan dan konflik. Banyak rakyat Timur Timur, terutama yang bergabung dalam Fretilin dan kelompok lain, terus melawan integrasi dengan Indonesia. Konflik berkepanjangan tadi dengan dugaan pelanggaran HAM juga mengundang dan menjadi perhatian dunia internasional selama konflik. Terjadinya banyak pelanggaran HAM, termasuk yang pertama seperti pembantaian massal. Salah satu paling terkenal adalah pembantaian Santa Cruz tahun 1991, di mana tentara Indonesia menembaki demonstran pro kemerdekaan yang menewaskan ratusan orang. Lalu adanya juga peristiwa penghilangan paksa dan penyiksaan. Ribuan orang yang diduga mendukung Fretilin ditangkap, disiksa, lalu dibunuh. Lalu ada pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh banyak perempuan, oleh militer dan milisi pro-Indonesia. Dan adanya eksodus dan kelaparan yang dialami oleh penduduk Timur Timur mengakibatkan blokade makanan dan kehancuran infrastruktur. Lalu selanjutnya terjadinya krisis tahun 1999 dan referendum. Lalu apa yang diambil oleh bangsa Indonesia? Keputusan apa yang diambil oleh bangsa Indonesia pada krisis 99 dan referendum? Perubahan politik Indonesia menyebabkan nilai tukar rupiah yang anjlok dan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik, yang menghasilkan penurunan jabatan serta perubahan politik serta penurunan Presiden Soeharto. Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, pemerintah Presiden B.J. Habibie mulai menerapkan kebijakan yang lebih demokratis, termasuk menawarkan opsi otonomi khusus atau kemerdekaan bagi bangsa Timur Timur, dan referendum diselenggarakan dengan hasil sekitar 78,5% rakyat Timur memilih untuk merdeka. Setelah hasil tersebut diumumkan, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia yang akhirnya mendorong intervensi PBB melalui pasukan perdamaian atau Interfet. Lalu apa sih dampaknya untuk Indonesia? Pada kemerdekaan Timor Leste tahun 2020, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Dampak baiknya, yang pertama, kemerdekaan bagi Timor Leste, yaitu Timor Leste memperoleh hak atau menentukan nasib sendiri dan menjadi negara yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Lalu adanya penguatan diplomasi Indonesia. Hal ini membuat Indonesia belajar dari pengalaman untuk menangani konflik internal dan meningkatkan diplomasi luar negeri, terutama menyelesaikan konflik secara damai. Lalu adanya juga stabilitas politik di masa yang akan datang. Setelah lepasnya Timur Timur, Indonesia lebih memperhatikan pendekatan otonomi daerah untuk menghindari disintegrasi lebih lanjut.
seperti pemberian otonomi khusus bagi Aceh dan Papua, membatasi kehilangan wilayah, lalu mengurangi kerugian ekonomi dikarenakan ekonomi investasi yang dikeluarkan pembangunan di Timur Timur sebelum referendum. Terus lalu ada mengurangi dampak konflik dan kekerasan, lalu juga dikarenakan ada tekanan internasional terhadap Indonesia mengenai HAM, membuat Indonesia menjadi buruk citranya di mata internasional. Lalu ada jenis-jenis integrasi dan alternatif penyelesaiannya. Gagalnya bangsa Indonesia sebagai upaya menyatukan berbagai kelompok dikarenakan perbedaan sejarah, tidak adanya penerimaan sosial, dan konflik yang berkepanjangan. Dari faktor-faktor ini menyebabkan suatu negara tidak memiliki identitas dan tujuan yang sama. Hal tersebut termasuk dalam integrasi nasional dan integrasi sosial. Lalu apa yang bisa dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai alternatif penyelesaiannya? Yaitu yang pertama, peningkatan otonomi khusus. Alih-alih mengambil referendum kemerdekaan, Indonesia bisa memberikan status otonomi khusus yang lebih luas kepada Timur Timur seperti yang diterapkan oleh daerah Aceh dan Papua. Lalu yang kedua ada dialog dan musyawarah lebih awal. Konflik antara kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi bisa ditangani dengan mediasi internasional sebelum situasi semakin memanas. Jika perundingan yang inklusif dilakukan, mungkin terjadi dan mungkin dicapai solusi yang lebih damai. Lalu yang ketiga ada penarikan militer bertahap dan pemantauan internasional. Kemerdekaan militer Indonesia yang cukup lama di Timur Timur menimbulkan ketegangan. Penarikan bertahap dan pengawasan oleh organisasi internasional seperti PBB bisa mengurangi ketidakpuasan masyarakat dan mencegah konflik kekerasan. Kesimpulannya, disintegrasi yang dilaksanakan oleh Timur Timur membawa dampak besar bagi Indonesia dan dunia internasional. Meski berujung pada kehilangan wilayah, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa, memperbaiki kebijakan otonomi daerah, membangun diplomasi yang lebih baik. Bagi Timor Leste, peristiwa ini menjadi awal kemerdekaan dan pembangunan sebagai negara yang berdaulat. Kedepannya hubungan antara Indonesia dan Timor Leste diharapkan terus membaik demi stabilitas kawasan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih atas arahan dan bimbingannya, Pak.